Baik, nama saya Idris, tempat lahir Gelasa 9 Mei 1995. Pada tahun 1999 sebagai ibu 9, kemudian istirahat 2 periode, kemudian baru 2023 kalau tidak ada kendala sampai 2031 karena ada perpanjangan masa kerja. Apa saja bentuk aturan formal atau peraturan desa yang paling sering diterapkan di sini untuk menjaga ketertiban warga, Pak? Yang jelas kita sudah membuat peraturan terutama terkait ternak anjing, ya, agar itu bisa dipelihara kemudian dijaga dengan baik dan tidak boleh berkeliaran secara bebas. Yang pertama, kemudian termasuk larangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan-bahan kimia atau nyetrum. Itu sudah kita buat. Bahkan yang mungkin yang mengimbangi aturan pemerintah itu terkait nikah secara adat. Itu sudah kita sepakati bahwa tidak boleh dinikahkan jika usia masih di bawah 19 tahun. Ya, untuk Kecamatan Barong mungkin Gelasa yang sudah membuat aturan seperti itu. Menurut Bapak nih, apa saja bentuk perilaku menyimpang atau pelanggaran peraturan yang paling sering terjadi di desa ini? Nah, yang terkait larangan atau peraturan yang sering dilanggar ya saya pikir untuk sementara ya terutama yang pemilik ternak anjing karena belum bisa tertib. Tapi itu kita sudah melakukan sosialisasi dan dalam waktu dekat kami akan bersurat ke RT masing-masing untuk mendata ternak tersebut, karena kalau ternak yang lain seperti babi itu sudah terkandang semua. Kemudian sapi juga sudah tertib, mereka tidak mengikat di sembarang tempat orang. Bagaimana upaya untuk mencegah pelanggaran tersebut tadi, Pak? Nah, jadi salah satu upaya yaitu kita membuat peraturan karena kalau tanpa aturan, jadi kita sudah membuat peraturan desa dan mudah-mudahan di tahun 2026 ini sudah bisa disosialisasi kemudian bisa disahkan menjadi peraturan desa. Sifatnya mengikat semua pihak bahwa apa yang menjadi larangan-larangan yang harus diikuti. Jika sudah terlanjur terjadi pelanggaran tersebut, itu untuk bentuk sanksi atau tindakan yang diterapkan oleh pihak itu di desa itu apa, Pak? Biasanya kita ketika ada permasalahan itu kita utamakan musyawarah. Jadi saya sering menyarankan lebih baik urusan secara kekeluargaan. Kalau memang sudah mentok ya baru kita menegur. Bagaimana sistem pengawasan lingkungan yang diterapkan di desa ini, Pak? Nah, jadi yang pertama kita memberi kewenangan semua pihak terutama terkait larangan-larangan itu. Jadi karena tanpa kerjasama dukungan dari semua elemen masyarakat, saya yakin sebagus apapun aturan itu tidak akan bisa berjalan jika tidak ada peran serta dari masyarakat. Karena jika mereka melihat tetapi mereka enggan untuk memberitahu kan tidak ada pelanggaran. Sebab itu kita selalu sampaikan karena untuk membangun atau menjalankan suatu aturan itu ya perlu dukungan dari semua pihak. Jadi tidak bisa hanya misalnya dari pemerintah kampung yang menetapkan, tapi masyarakat sendiri tidak mentaati dan tidak sebenarnya berkolaborasi untuk menjalankan aturan itu sendiri. Bagaimana partisipasi masyarakat sendiri dalam mengawasi lingkungan, Pak? Ya, saya pikir kalau untuk desa sendiri, ya mereka cukup bijak dalam terutama terkait lingkungan, karena yang sering saya membantah bahwa masyarakat dianggap perusak hutan, karena kalau masyarakat itu saya pikir terlalu arif dan bijaksana mereka dalam mengelola lingkungan, karena jika mereka membuka lahan biasanya mereka langsung menanam lagi jika mereka tidak lagi bercocok tanam di situ. Jadi meskipun berpindah-pindah tetapi dengan kearifan lokal mereka tetap menanam baik itu buah-buahan maupun tanaman perkebunan lainnya. Apa pesan, ajakan atau harapan Bapak selaku pemerintah desa kepada seluruh masyarakat desa, itu khususnya untuk generasi muda nih, terkait pentingnya menjaga ketertiban dan mematuhi norma di desa ini? Itu kami dari pemerintah kampung untuk kepada generasi muda terutama seperti di desa ini ada banyak kegiatan bahkan yang selalu dilakukan dari kelompok sadar seni yaitu Kartas. Karya tanpa batas juga kita menyarankan atau mengimbau kepada orang tua anak supaya mereka mendukung talenta anak-anak mereka supaya
mencegah mereka terlibat dalam pergaulan yang kurang sehat. Nah, itu salah satu, karena saya pikir kalau sekarang tidak zaman dulu. Sekarang ketika kita punya prestasi itu bisa menghasilkan uang, Iya. baik di bidang olahraga maupun seni dan budaya.